Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Faqala al-imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Faslun. Yuqaddimu dakhilul khala'i yasarahu wal khariju yaminahu. Al-Imam An-Nawawi melanjutkan dalam pembahasan kitab Minhajut Thalibin, karya beliau sendiri yang merupakan ringkasan disertai beberapa tambahan dalam ringkasan tersebut terhadap kitab tulisan Al-Imam Ar-Rafi'i yang berjudul Al-Muharrar. Kata beliau, faslun, fasal baru, dan fasal ini oleh para pensyarah disebutkan sebagai fasal tentang etika membuang hajat dan di kamar mandi. Baik, kata beliau, yuqaddimu dakhilul khala'i. Dakhilu, orang yang masuk, al-khala, ke dalam kamar mandi, atau kita sebut saja kamar kecil, toilet, maksudnya tempat, untuk membuang hajat. Yuqaddimu, mendahulukan, yasarahu, kaki kirinya. Wal khariju, sementara orang yang keluar, al-kharij, mendahulukan apa? Yaminahu, mendahulukan kaki kanan dulu. Jadi kalau masuk kaki kiri dulu, kalau keluar kaki kanan terlebih dahulu. Hal ini hukumnya adalah nadban, disunnahkan, demikian kata para pensyarah, alal aksi minal masjid, lawan daripada kalau disunnahkan terkait dengan masuk masjid. Landasannya, karena Nabi SAW kata Aisyah, yu'jibuhu tayammunu fi tana'ulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullih. Nabi SAW suka mendahulukan kanan dalam beberapa perkara yang beliau lakukan kalau dia terkait dengan hal-hal yang mulia. Adapun sebaliknya, maka menggunakan bagian kiri terlebih dahulu. Dari sisi logika, kiasnya dan ilahnya adalah karena kanan ini jihatut takrim, arah sisi yang dimuliakan. Karena itu kalau masuk ke tempat-tempat yang seperti ini, justru tidak kanan dulu tapi kiri dulu. Dan sebaliknya, keluar justru kanan terlebih dahulu, kebalikan dari masjid. Terlebih Imam At-Tirmidzi meriwayatkan secara mauquf dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man bada'a birijlihil yumna qabla yasarihi idza dakhala al-khala'a ubtuliya bil faqri. Kata beliau, barang siapa yang mendahulukan kaki kanannya ketika masuk ke kamar kecil sebelum kaki kiri, dia akan mendapat ujian kefakiran. Dan khala di sini, kamar kecil di sini tidak selalu harus berbentuk bangunan toilet. Kalau dia sedang berada di hutan, berada di padang pasir, atau tempat-tempat yang semisalnya yang tidak bisa dijumpai toilet di sana, maka tempat, membuang hajatnya meskipun di alam terbuka pun itu mendapatkan hukum yang sama terkait dengan masuk kaki kiri dulu, keluar kaki kanan dulu. Tetapi patokannya adalah ketika dia hendak masuk ke atau hendak menunaikannya. Jadi ketika dia mau menunduk, dia sudah tentukan tempat, kemudian dia hendak melakukan di sana, maka ketika melangkah ke sana, langsung ke lokasinya, kaki kiri dulu, kemudian selesai baru kemudian melangkahkan kaki kanan terlebih dahulu. Kemudian Imam An-Nawawi melanjutkan, wala yahmilu dzikrallahi ta'ala, dan tidak bolehnya dijelaskan oleh ulama-ulama Syafi'iyah, tidak boleh yang hukumnya makruh. Jadi makruh membawa sesuatu yang zikrullah, di sana dituliskan zikrullah, baik tulisan nama Allah, Al-Quran, dan semisalnya.
Hal tersebut mengikuti apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kana idza dakhala al-khala'a naza'a khatamahu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, jika masuk ke khala, ke toilet, beliau naza'a khatamahu, melepas cincinnya terlebih dahulu. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menjelaskan bahwa cincin beliau bertuliskan Muhammadun Rasulullah, sesuai dengan apa yang beliau lakukan di tahun ke-7 Hijriah, yaitu menstempel surat-surat yang beliau kirimkan dengan cincin beliau tersebut yang bertuliskan tadi Muhammad Rasulullah. Karena ada tulisan nama Allahnya, maka beliau lepas terlebih dahulu sebelum masuk ke khala. Begitu juga dari kias logika bahwa nama-nama Allah seharusnya dimuliakan, tidak dibawa ke tempat-tempat seperti itu. Bagaimana jika lupa, terbawa, atau kalau ditaruh luar maka dikhawatirkan hilang? Maka dikatakan oleh para ulama, termasuk diantaranya Imam Al-Khatib Asy-Syirbini, kalau dia lupa yang seperti itu, sekali lagi hukumnya makruh, memang tidak sampai haram, tapi hendaknya dia menggenggam cincin kalau bertuliskan nama Allah, atau apapun yang bertuliskan nama Allah, dia genggam, dia masukkan ke dalam bajunya, dia sembunyikan agar tidak nampak. Hal yang sama bisa dikiaskan ke handphone. Kalau sedang terbuka aplikasi Al-Quran misalnya, maka dia tutup. Ketika dia tutup tidak mengapa. Karena tentu saja yang dimaksud membawa ke dalam kalau terbuka. Demikian, wallahu alam bishawab.